Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak, Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan, hari ini Sabtu 12 April 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti pada hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca di dalam buku Parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma pada hari ini kepada keluarga Romo Henry Tatang dipersilahkan dan para umat dimohon untuk bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan nama Karapatha. Dibuka buku Parita Suci halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami.
Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa ca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dibuka halaman 31. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddhassa Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarathi sattha dewa manussanang Buddho Bhagavati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang vedittabbo vinyuhiti. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari puri
purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati handamayang saccakiriya gathayo bhanamase nathime saranang anyang buddho me saranang warang etena saccawajjena sothite hotu sabbada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saccawajjena sothime hotu sabbada nathime saranang anyang sangho me saranang warang etena saccawajjena sothime hotu sabbada. Karania Metasuta halaman 38. Handamayang karania metasutang bhanamase karania mattha kusalena yantang santang padang abhisamecca sakko ujuca suhujuca suwaco ca samudu anatimani santus sako ca subharo ca apakicco ca sallahu kawutti santindriyo ca nipako ca appagabho kulesu ananugidho nacakhudhang samacare kinci yena vinyu pare upawadeyung sukhino wa khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta ye kecipana bhutathi tasawatha warawa anawasesa dighawa ye mahantawa majhimarasaka anukathula ditthawa ye ca adittha cadure wasanti avidure bhutawa sambhave siwa sabbe satta bhavantu sukhitatta
naparo parang nikup betha natimanye thakat hachinang kanci biaro sana patighasanya nanyamanya saduk kamicheya matayathaniyang puttang ayusa eka puttamanuraghe evam pisabhabhutesu manasambhavaye aparimanang mettanca sabbalokasming manasambhavaye aparimanang uddhang adho catiriyanca asambadhang awerang asapattang thancarang nisinnowa sayanowa yawatassa wigatamidho etang sating adhitheya brahmametang viharang idhamahu dittinca anupagamma silawadasanena sampanno kamesu vinayagedhang nahi jatugap bhaseyang punareti ti. Halaman 44. Handamayang abhinhapaccawekkhanapathang bhanamase carathammomhi carang anatito vyadhithammomhi vyadhing anatito maranadhammomhi maranang anatito sabbehi me piyehi manapehi nana bhavo vina bhavo kammasakomhi kammadayado kammayoni kammabandhu kammapatisarano yang kammang karisami kalyanang wa papakang wa tassadayado bhavisami ewang amhehi abhinhang paccawek hitabang. Mari kita bersama-sama membaca perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri.
terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gatha, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan, dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan di dalam batin, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila di buka buku Parita Suci halaman 27. Okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anuggahang katva
silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante tisaranena saddhing pancasila dhammang yacami anuggahang katva silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisaranena saddhing pancasila dhammang yacami anuggahang katva silang dethame bhante. Yamahang wadamitang wadeta ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamana paripunang. Ama bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccaccara. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccaccara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapama Dhatana. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibudding yanti. Tasma silang visuddhaye. Ama bhante sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera dengan diawali pembacaan Dhammadesana Aradhana. Dibuka buku Parita halaman 46. Brahmacaloka Dhipati Sahampati Katanjalian Dhiwarang Ayachatha Santidhasantap Parajak Khajatika Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Patirupa desa wasuca pupi ca kata punyanta atta sama panditica itang manggala mutama. Bertempat tinggal yang sesuai berkat timbunan kebajikan masa lampau, mengarahkan dan membimbing diri dengan baik dan benar. Itulah berkah utama.
Romo Ramani Pandita yang saya hormati, Romo Tatang malam hari ini sebagai penyelenggara pengundang SPD di Wihara Balikpapan, pemimpin Puja Bakti, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita mendapatkan karma baik dan kesempatan baik kita semua bisa datang ke wihara, bisa membaca parita, bisa membahas dhamma, bisa bincang-bincang dhamma untuk meningkatkan, untuk mengembangkan, dan untuk membuat kehidupan kita sebagai umat Buddha semakin berkembang dan semakin meningkat. Para Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Buddha dan orang menyebut sebagai seorang umat Buddha itu, kalau saya urut, saya rentetkan, saya buat satu demi satu, berawal ketika kita sudah memiliki identitas kita, di KTP kita tertulis, tercantum agama Buddha. Kita sudah menyebut, kita sudah mengaku bahwa kita sebagai umat Buddha. Walaupun ketika ditanya orang, ditanya teman, ditanya anaknya yang sekolah, belum tentu kita bisa menjawab, belum tentu kita bisa menjelaskan, dan kalau istilah bahasa Jawanya ditanya tidak keluar jawaban. Tetapi itu sudah kita mengaku sebagai umat Buddha. Kemudian berikutnya kita mengaku umat Buddha ke wihara setahun sekali. Umumnya dan rata-rata yang saya ketahui, yang saya perhatikan, yang saya jumpai, kalau setahun sekali itu pas Waisak. Walaupun kalau setiap minggu tidak banyak, tetapi ketika Waisak, panitia, pengurus wihara ini harus pasang dan siap buka terop lebih, karena yang datang pasti banyak, yang datang pasti lebih membludak. Maka dalam satu tahun sekali, dalam satu tahun sekali ada yang hadir ke wihara, mereka juga mengaku menyatakan sebagai umat Buddha. Kemudian umat Buddha yang setahun 6 kali. Apa saja itu yang setahun 6 kali? Magha Puja, Waisak, Asada, Katina, Patidana, Imlek, kan genap 6 kali.
Nah, kita juga sudah menyebut kita sebagai umat Buddha yang datang ke wihara 6 kali. Lalu ada yang sudah meningkat lagi 1 bulan 2 kali, yaitu Cei Capgo. Saya sudah 2 atau 3 kali kesempatan pas kesini, pas hari Uposatha, pas bulan terang dan pas bulan gelap. Saya pagi-pagi ngeliat, saya tidak tahu namanya, umatnya biasanya membawa kue-kue itu di seluruh altar itu diberikan sesajian, diberikan persembahan untuk puja mereka. Dan saya tanya, mereka terbiasa untuk datang ke wihara sebulan 2 kali pada saat Ceip Catgo, hari bulan gelap dan bulan terang. Mereka datang untuk puja, untuk sembahyang. Walaupun tidak ke wihara, mereka ada juga di rumah. Mereka masak-masak, mereka buat sesajian, pasang dupa, persembahyangan di rumah. Ada yang juga sebulan mencapai 2 kali. Lalu meningkat lagi, bukan hanya 2 kali, tapi 1 bulan ini meningkat menjadi 4. Rata-rata kan 4 kali ya. Rata-rata sebulan ini 4 kali. Ada yang 5 kali, tapi umum dan rata-rata 4 kali datang ke wihara. Sudah meningkat lagi, datang ke wihara. Pokoknya ikut aja, suruh duduk. Tapi ya untungnya sekarang tidak seperti di daerah-daerah, di desa-desa. Kalau di desa-desa, di daerah-daerah gitu, semuanya pada cinta kepada tembok. Jadi semuanya di tembok semua, di pinggir itu laris manis. Temboknya wihara biasanya orang pada di pinggir, ternyata memang cinta dengan tembok. Nah, pokoknya datang saja. Kemudian ketika kantong beredar, enggak tahu di sini ada kantong enggak? Marilah, ada enggak di sini? Sudah disiapin ya. Ada kantong dana. Mereka keliling gitu. Tapi pas kebetulan juga pas lupa buka dompet, dompetnya ketinggalan. Marilah, ya udah tangannya jadi masukkan aja. Ada, walaupun ada dikelilingi kantong itu, mereka belum tentu mengerti apa saya tujuan memasukkan dana tersebut itu apa. Juga belum tentu, yang penting ikut, yang penting bisa memasukkan uang ke kantong yang sudah dikelilingkan itu. Kemudian biasanya asal duduk saja, ya sudah seenaknya. Kadang ketika ada kegiatan di wihara, ada
yang ceramah, masing-masing itu membuka kantor. Paham buka kantor? Sibuk dengan buka HP-nya masing-masing. Namanya buka kantor. Semuanya buka kantor sendiri-sendiri. Sana juga buka kantor, sana juga buka kantor. Semua masing-masing buka kantor. Nah, sedangkan ya kita mungkin yang Romo Tatang atau mungkin yang lain-lain, kita kalau mau ceramah, sebetulnya kita tuh ya pusing 7 keliling. Betul enggak? Pusing mikir, saya itu mau ceramah apa? Dan kira-kira diminati enggak? Sesuai tidak? Dan ceramah itu yang menarik, yang enak, makanya cari bahan sana sini sampai bikin konsep apa. Wah, sekarang kan gampang ya. Wah, nyontek aja Bante siapa yang ceramah didengerin dulu di YouTube, nanti dipoto. Copy paste. Kita copy paste ada supaya kita dapat inspirasi, karena cari-cari terus enggak dapat, cari-cari terus enggak ketemu, cari-cari tidak mendapatkan yang tepat, yang sesuai. Kadang kita terus mencari-cari. Kadang ketika ceramah kemudian semua kok pada buka kantor semua ya. Wah, berarti ini yang disampaikan ini enggak masuk ini. Yang diceramahkan ini tidak diminati. Ya sudah, kadang-kadang sudah penceramah kalau sudah melihat audiennya gitu, itu walaupun ada kipasnya itu, walaupun tempat yang ber-AC, itu bisa keringat itu meleleh sendiri. Betul enggak Romo Tatang? Ya, mungkin yang siapa di sini yang biasa memberi khotbah, ceramah? Siapa selain Romo Tatang? Ini Linda ini kan ahli ini. Ceramah juga, keringatnya juga bisa mengalir dengan sendirinya. Sudah mencatat-catat, mengkonsep-konsep, nyata disampaikan bunyinya tidak seindah bunyinya tidak seindah yang dibayangkan. Akhirnya ya keluar keringat itu bisa berderai, tidak bisa nyambung. Maka ketika kita melihat apa yang dilakukan tadi, kita hanya untuk ikut duduk tadi, kemudian tadi asal-asalan, kemudian kita bisa meningkatkan, mengembangkan kembali, bukan hanya demikian, tetapi mulai untuk meningkatkan, karena tadi sudah berusaha untuk meningkatkan. Ketika di wihara, biasanya MC para Bapak Ibu sekalian, di depan-depan itu masih kosong loh. Di depan itu belum ada yang dudui. Apa perlu kita panggil hantu-hantu untuk duduki tempat yang kosong itu supaya penuh, supaya ada MC-nya bolak-balik ngomong. Nah, maka pada saat seperti itu, pada saat demikian, memang kita belum meningkatkan kualitas, belum meningkatkan diri kita untuk mau ditingkatkan, itu belum. Tapi nanti kalau kita tadi sudah mendengarkan, berniat, bertujuan untuk mau meningkatkan, mengembangkan tadi, MC, pemimpin puja bakti, tadi di halu-halu enggak, karena hadap ke sini ya, jadi enggak halu-halu ke sana. Nah,
biasanya bolak-balik. Enggak usah di hula halo para bapak dan para hadirin dan hadirat. Sudah langsung aja kosong duduk di depan. Kosong langsung duduk di depan. Tempat yang kosong dah langsung maju. Nah, itu adalah bagaimana kita meningkatkan diri kita sendiri sebagai umat Buddha. Nah, kemudian saya mengajak di beberapa kesempatan, beberapa wihara, saya mengajak ya umat Buddha ini supaya punya identitas khas. Apa ketika puja bakti itu memakai seragam bajunya putih, ya warnanya pokoknya mirip lah, kaos ya boleh, baju ya bagus. Nah, supaya ketika dilihat, oh ini pasti mau beribadah, oh ini pasti mau ke mall, oh ini pasti mau ke undangan, oh ini pasti ini mau ke wihara. Kelihatan, ketahuan karena kita sudah ketahuan, sudah kita bisa melihat, bisa mengerti, bisa mengetahui keadaan keberadaan kita sudah mau berangkat ke ibadah. Nanti begitu digoda dengan teman yang mau dibelokkan jalan, enggak, saya sudah pakaian ini loh, sudah putih, berarti saya mau beribadah. Putih ini saya mau ke wihara, putih ini saya akan puja bakti. Nah, kita sudah punya komitmen dari rumah untuk mau memakai, menggunakan baju yang sesuai, baju putih untuk puja bakti. Ini adalah salah satu pengembangan diri kita, peningkatan diri kita untuk mengarahkan diri kita yang baik, seperti di dalam Manggala Sutta tadi, mengarahkan dan membimbing diri yang baik dan benar itu menjadi berkah utama. Karena upaya-upaya untuk meningkatkan, melatih diri dengan baik dan benar. Kemudian membiasakan ketika ketemu Bante, Samanera, Atasilani, mungkin kita biasakan selamat pagi, namo buddhaya. Selamat siang, namo buddhaya. Ketika ketemu temannya, selamat pagi, selamat siang, namo buddhaya. Nah, kadang mungkin di wihara berani, tapi mungkin kadang di airport enggak berani. Nah, maka kita biasakan supaya kita bisa meningkatkan. Nanti ketika kita mengajak anak atau cucu, nah itu anak dan cucu kita akan ikut, akan meniru, akan mencontoh ketika, oh iya papa begitu, mama demikian, engkong ikut. Jadi kalau ketemu lagi, namo ayah Bante, walaupun belum belum apa bahasa Jawanya teteh, bahasa Indonesianya apa? Jelas. Walaupun suaranya belum jelas, tapi sudah diajari, sudah dibiasakan. Ini adalah kita bagian membimbing tadi, kita bagian mengarahkan diri itu sudah menjadi bagian yang baik, yang perlu terus akan bisa kita tumbuh kembangkan, akan menjadi baik. Kemudian dengan beriringnya waktu kita sudah semakin banyak mendengarkan dhamma ceramah itu akan semakin mantap dan semakin meningkat, di mana ada kursus-kursus abhidhamma, kursus-kursus mungkin pandita, kursus-kursus mungkin pendalaman, mungkin kita bisa ikut ke sana. Ada retret meditasi, mungkin kita bisa ikut supaya kita tahu, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa lebih mendalami tentang hal-hal yang demikian, supaya kita sendiri akan bisa semakin meningkat dan semakin berkembang. Karena
kita semakin mengerti akan semakin pentingnya. Kemudian mengikuti Dharma Yantra. Mungkin para Bapak Ibu sekalian sebagian sudah pergi ke India, Dharma Yantra untuk menumbuhkan, meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran Sang Buddha, bukan hanya katanya, bukan hanya ceritanya, tetapi kita sendiri pernah membuktikannya. Apakah benar ada, apakah benar tempat itu yang diceritakan itu seperti yang diceritakan? Ya mari kita buktikan, dan itu ketika kita ke sana banyak sekali umat-umat yang sampai menangis, sampai terharu mendengarkan ceritanya, mendengarkan perjalanannya, mengetahui tempat-tempat, titik-titik di mana Sang Buddha ini telah mengajarkan, Sang Buddha mencapai kesucian dan seterusnya. Itu bisa dibuktikan dengan kita datang ke sana, dan manfaat secara batin kita, kemantapan batin kita akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita capai karena kita sendiri telah membuktikan. Dan sebagian orang yang memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa sesudah dari sana, ya ini memang keyakinan ya, ada saja yang menghubungkan dengan hokinya meningkat, ada yang menghubungkan memang ada hal-hal baik sehubungan dengan karma yang mendukung, ada saja yang baik yang didapat, ada saja yang baik yang diterima, sehingga kadang ada yang memang ke sana punya tujuan demikian, punya tujuan ya supaya hokinya meningkat, supaya ada hal-hal yang baik yang didapat, itu ya ada, karena memang itu menjadi satu keyakinan. Karena kalau sudah yakin, nah apa saja kadang-kadang itu menjadi kondisi, menjadi pendorong untuk bisa berkembang. Kayak di Blitar itu ketika haul Bung Karno, wah orang dari mana-mana datang, padahal wong Blitar dhewe iki ya begitu-begitu enggak, karena kita sendiri orang Blitar ya menganggap itu hal yang macam, tapi orang dari mana-mana berduyun-duyun rame. Ya mereka ternyata cerita setelah dari sana kemudian usahanya jadi lancar, kemudian setelah dari sana anaknya dapat jodoh, setelah dari sana cucunya lulus sekolah walaupun nilainya jelek. Nah, karena yakinnya, karena percaya, itu ada sambungannya orang itu ke sana. Nah, di India juga sama, ada, saya mendengar beberapa orang, beberapa umat yang memang meyakini hal itu, tapi ya masih mending, masih baik, karena itu juga masih memberikan guna. Cuman yang terpenting adalah kita mengetahui tempat di mana Guru Agung kita, dan setelah mengetahui timbul keyakinan, setelah timbul keyakinan, bagaimana kita berupaya untuk mempraktekkan, bagaimana untuk mengikuti jejak dari Guru Agung kita. Itu tujuan kita ke sana. Tapi seandainya belum pun, ya ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terima. Karena dengan meningkatkan itu untuk bisa ikut demikian. Kemudian yang kalau belum ke India, nanti bulan Juli, siapa yang ingat di bulan Juli di Jawa Tengah ada apa? Ada? Nah, mungkin saya perhatikan umat-umat di sini walaupun jauh pernah ke sana dan pernah memberikan sesajian, memberikan pertunjukan, ya apa? Pertunjukan dengan tarian
ala Kalimantan. Tidak tahu siapa saja yang waktu itu saya lihatnya joget-joget aja, tapi katanya dari Mahawihara di sinilah. Siapa yang ikut? Ya kalau nggak ngaco nggak apa-apa lah. Tapi paling tidak ada yang dari sini. Nah, itu bisa kita untuk berupaya meningkatkan bisa ke sana, walaupun belum ke India, belum sampai ke sana, bisa kita lakukan dulu di Jawa Tengah dulu, di Borobudur dulu, selama sekian hari kita bisa mengikuti Indonesia Tripitaka Chanting, supaya kita sendiri merasakan dan meningkatkan, dan orang-orang yang pernah ikut sekali, oh ikut lagi, ikut sekali, oh ikut lagi, pengen ikut, dan kadang hanya ikut sehari, sekarang saya mau ikutlah sampai 3 hari full dan sampai selesai. Yang dulunya ndak ikut Atasila, oh saya ini mau ikut Atasila. Ini adalah upaya kita sebagai umat Buddha ini meningkatkan, sebagai umat Buddha ini mengembangkan apa yang sampai saat ini, terus kita tingkatkan dan kita kembangkan yang lebih baik dan lebih maju. Nah, kemudian karena kita sudah semakin mendalami, semakin meningkat untuk mendengarkan Dhamma, untuk belajar Dhamma tadi, semuanya selalu kita jadikan kondisi-kondisi untuk bisa melakukan kebajikan. Jadikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebajikan. Setelah puja bakti selesai, biasanya tempat duduk kan ya kadang ada yang dibalikkan, ada yang tidak dikembalikan, ada yang nunut ya, titip saja, titip dikembalikan ke sana, ada yang sudah dilempar aja. Nah, kalau kita sudah mengerti mulai, oh iya, saya ada kesempatan berbuat baik lah, walaupun kecil, saya kembalikan. Tapi jangan kemudian, Linda, malam ini saya kasih kesempatan ya, kan kamu saya kasih kesempatan sudah mimpin, nanti kata Bante diberi kesempatan tolong ya tempat duduk ini, nanti Linda saya beri kesempatan untuk ngeringkesi semua. Jangan begitu. Nah, semua punya kesempatan. Jadi memberi kesempatan kepada orang lain bukan kemudian kita seolah-olah menggunakan kesempatan untuk orang lain itu melakukan dengan terpaksa. Nah, maka kita sendiri beri kesempatan untuk bisa melakukan itu. Kemudian ada teman yang mau pulang, wah Gojeknya kok nggak datang-datang, ya udah bareng saya aja, saya antar sampai ke rumahnya. Tadi kan untuk Gojek, sekarang Gojeknya untuk saya gimana? Ya enggak begitulah, maksudnya kita bareng aja, kita antar sampai ke rumah. Atau mau berangkat ke sini, wah malam hari ini jatahnya Romo Tatang loh. Wah gimana ya ini, saya masih ada kegiatan di sana. Ya sudah, nanti jam berapa? Tak samperin, tak ampiri, nanti tak ajak ke wihara. Nah, kita memberi kesempatan, mengajak, mengupayakan untuk kita bisa meningkatkan diri kita sendiri. Ketika berangkat atau pulang dengan sendiri, kita sekarang meningkatkan diri kita. Ketika mau pulang atau berangkat, nawari temennya, nawari orang yang butuh, nawari orang yang perlu, untuk mungkin bisa kita ajak bareng, kita bisa ajak bersama agar supaya mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan kita untuk mendengarkan Dhamma, untuk kesempatan dengan kita untuk bisa melakukan dan menambah kebajikan. Ketika sudah kita kembangkan, kita tingkatkan dan semakin meningkat, mendalami, maka kesadaran, niat-niat yang baik tadi akan selalu bisa kita tumbuhkan. Maka di wihara ini atau di beberapa organisasi
memberi ajang, memberikan kesempatan. Oh iya, karena kita sudah paham, sudah sadar tujuan, maksudnya, kegunaan. Maka yang bapak-bapak ini bergabunglah masuk ke kelompok Magabudi. Yang ibu-ibu bergabung kemana? Ke sini tidak ada Wandani ya? Ada? Bergabung ke Wandani. Linda ini ikut mana? Patria? Magabudi. Kan masih kecil. Yang muda-muda bisa bergabung ke Patria. Nah, ini kita bisa kondisikan ke sana karena kita sudah ingin meningkatkan, ingin mengembangkan. Ya sudah, saya sadar diri, ya sudah, saya bagian Magabudi masuk sana. Saya Wandani masuk sana. Saya Patria masuk ke situ. Bisa masuk ke sana. Ditingkatkan lagi. Wah, saya sudah jadi Magabudi, saya sudah masuk Wandani, saya sudah jadi masuk Patria, membantu kegiatan. Tingkatkan lagi. Ketika ada Pak Baja sama Nera, ikut Pak Baja sama Nera. Yang perempuan bisa ikut program apa itu? Program Atasilani. Nah, itu bisa ikut bergabung ke sana karena kita ingin meningkatkan ya supaya kita bisa mengembangkan untuk bisa ikut ke sana. Kemudian ada lagi program Pak Baja Biku Sementara, itu biasanya Magabudi di Gunung Sindur sana, di Bogor itu ada program. Mungkin ada beberapa umat yang ikut, ada beberapa umat yang pernah di Gunung Sindur sana untuk mengikuti program selama 2 minggu. Nah, itu boleh dan silahkan bisa dicoba untuk ikut. Silahkan dicoba untuk bisa bergabung. Karena waduh enggak kuat Bante, wong belum dicoba kok enggak kuat. Coba dulu, nanti kalau sudah dicoba, nanti kalau enggak kuat WA saya nanti. Bante saya enggak kuatnya apa? Nah, nanti ditanya dulu. Nanti sudah yang bapak-bapak bisa ikut bergabung dengan Pak Baja sama Nera atau Pak Baja Biku. Yang wanita, yang perempuan nanti juga bisa bergabung untuk mengikuti program Atasilani. Nah, itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan diri kita untuk supaya tambah tumbuh dan berkembang ke sana. Kalau tidak kita kembangkan, ya kita sendiri hanya sampai di situ-situ saja. Sebagai umat Buddha, dari situ tidak ada grafiknya, enggak ada tahapannya, tidak ada peningkatannya. Makanya perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Kalau sudah kita tingkatkan, kita kembangkan yang dari bawah sampai naik tadi, nanti akan muncul 4 hal. Kita punya sada yang kuat, punya moralitas yang kuat, punya caga yang kuat, punya kebijaksanaan yang kuat. Itu arahnya ke sana. Kita sudah giring ke sana. Kalau kita sudah memiliki sada keyakinan yang kuat, walaupun yang ceramah siapa, walaupun mungkin kita ada kegiatan, mungkin terhalang dengan hujan, mungkin grabnya enggak datang, mungkin kendala apa, karena kita sudah yakin untuk berbuat baik, yakin mau mendengarkan dhamma, yakin mau membaca parita, yakin mau ke wihara, semua rintangan halangan itu bisa kita kalahkan karena kita sudah punya keyakinan untuk melakukan yang baik, keyakinan untuk melakukan hal yang berguna, keyakinan melakukan yang bermanfaat.
karena kita sudah menumbuhkan dan menggiring kita untuk menumbuhkan keyakinan pada diri kita sendiri. Karena dengan kita tingkatkan untuk bisa tambah yakin, tambah muncul, tambah tumbuh sada kita terhadap ajaran Sang Buddha, sada kita terhadap hal-hal yang baik yang berhubungan dhamma, sada kita tambah tumbuh berkembang tentang hubungan dengan ajaran Sang Buddha karena kita meyakini, mempercayai hal itu baik, berguna dan bermanfaat untuk kita. Kemudian tentang moralitas, tentang hal, ya kita ambil yang satu aja lah, sebenarnya banyak ada 5. Tentang hal yang satu aja, moralitas tentang kejujuran. Saya tahun lalu ada kesempatan ke Taiwan, ada ketemu ada orang Indonesia di sana karena ada saudaranya. Kemudian saya ketika sana saya hubungi, nah anak-anak, ada beberapa anak-anak Indonesia itu pada kumpul di sana. Dan kemudian satu persatu cerita, salah satu yang cerita, ini modalnya ada modal Pancasila Buddhis, yaitu orang ini, karena orang ini jujur, tanggung jawab sama bosnya ini, sampai diaku anak, dan bahkan sebagian harta kekayaannya itu dikasihkan orang tersebut ini. Padahal kalau kita lihat jarak Indonesia dengan Taiwan, dan mereka sejak kecil juga tidak tahu, sejak kecil juga tidak kenal, kenalnya, taunya, ngertinya, ya sudah di sana hanya beberapa tahun. Tapi karena orang ini punya kualitas yang baik, dia kerja dengan baik, kerja dengan sungguh-sungguh dan orang yang jujur, sampai akhirnya sebagian hartanya diserahkan, sebagian hartanya bisa sampai dikasihkan, dan bahkan ceritanya bosnya ini nanti kalau masa tua mau ikut dan mau pulang ikut ke Indonesia, mau hidup di desa saja supaya lebih nyaman, lebih tenang, ya walaupun di Taiwan pun juga negaranya cukup aman, cukup kondusif, tapi karena orang ini sudah yakin, percaya, melihat orang ini begitu baik, bisa dipercaya, bisa punya kejujuran, sampai diberikan kepercayaan yang seperti itu. Karena modalnya adalah dengan kita menjaga diri dengan baik. Kemudian tentang berbuat baik, tentang berdana, yang walaupun tadi saya ceritakan kalau kantong berkeliling, kemudian kita sendiri kadang belum tahu, kita sendiri belum mengerti, kita sendiri juga belum paham. Nah, ada satu kisah cerita tentang berdana, tentang berbuat baik, tentang membantu, tentang menolong. Ada seorang sopir angkot yang ditumpangi oleh 3 penumpang. Nah, kemudian ini ada 3 orang ini nyetop angkot, tapi beberapa angkot itu tidak berkenan, tidak mau, karena ya orangnya ini dengan terus terang, saya mau numpang sampai di sana dan saya tidak punya ongkos untuk perjalanan ke kampung saya, ke desa saya. Tetapi ada satu sopir angkot yang kemudian dengan senang hati untuk mempersilahkan masuk ke angkotnya, kemudian diantar sampai ke tempat tujuannya. Sampai di sana, kemudian masih mengantar beberapa penumpang, lalu ada penumpang yang hampir terakhir, kemudian penumpang ini turun,
lalu membayar dengan uang lebih. Dan sopirnya ini karena dibayar lebih, dia mau kembalikan. Tapi orang yang numpang tadi, yang bayar tadi ngomong, enggak, ini saya sudah ikhlas. Sopirnya tadi juga ngomong, saya juga sudah ikhlas loh. Jadi perdebatan antara dia juga ikhlas, tapi tetap orang ini bayar, ini saya kasih lebih. Memang saya bayarnya satu, misalnya bayarnya 25.000, kemudian dia ngasih uang 100.000. Nah harusnya susuknya, tahu susuknya? Kembaliannya, kadang sering kalau ngomong keliru, kepleset-pleset. Kembaliannya harusnya kan 75.000. Kemudian dikembalikan tidak mau. Iya memang untuk saya itu hanya 25.000. Tapi 3 orang tadi yang nggak bayar tadi, saya yang bayar. Nah, walaupun tadi sudah perdebatan, lama-lama akhirnya sopir itu menyerah, menerima dengan senang hati. Nah, pada saat itu sopir angkot itu kemudian, wah, ya karena orang umum mengatakan Tuhan itu begitu maha adilnya, begitu baiknya. Saya berbuat kecil aja itu mendapatkan imbalan. Nah, sejak saat itulah supir angkot ini semakin mengembangkan, meningkatkan tentang untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk berbuat baik, utamanya di saat orang-orang yang membutuhkan, di saat orang-orang yang memerlukan. Ketika dilakukan itu, si supir angkot ini ceritanya juga dilakukan dengan senang dan semakin banyak meningkat dan semakin banyak hal yang baik yang diterima oleh sang supir angkot ini, sehingga orang ini semakin meningkatkan dan semakin mengembangkan apa yang baik itu. Ini perihal tentang tadi memiliki kerelaan, kemudian memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah bagaimana kita supaya punya keseimbangan. Ketika punya keseimbangan, membuat diri kita sendiri tidak akan terjadi penderitaan yang begitu sangat berat dan panjang. Misalnya, para bapak ibu sekalian kan punya anak, misalnya anak lebih dari 1, biasanya kita sendiri pasti lebih mencintai anak yang satunya. Walaupun kita mengerti dhamma, walaupun itu tidak baik, tapi kita selalu memilih yang ada di hati kecil kita itu pasti si A. Walaupun kita berusaha gimana ya, tapi tetap aja si A itu yang menjadi prioritas, yang menjadi keistimewaan dalam diri kita sendiri. Nah, tetapi bagi kita ketika kita sudah tahu dan mengerti itu, berusahalah untuk bagaimana menyeimbangkan agar supaya kalau kita berusaha untuk menyeimbangkan, ketika nanti anak yang mungkin kita idolakan, yang kita istimewakan ini tidak sesuai dengan harapan kita, maka rasa kekecewaan itu tidak akan membuat diri kita akan semakin berat. Untung saya masih baik dengan ini, untung saya masih baik dengan ini. Sehingga ketika satu baik, satu kita juga imbangnya dengan baik, maka itu membuat keseimbangan apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat akan menjadi enak dan membuat, melatih pikiran kita akan tumbuhlah kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita udah latih, kita biasakan hal yang kecil, kita berteman, berkawan dengan siapa, walaupun itu susah, walaupun sulit, kita berusaha untuk melatih itu agar tidak menyiksa diri kita sendiri pada saat pada waktunya
yang kita harapkan tidak sesuai, yang kita inginkan tidak sesuai, kita akan bisa tenang, seimbang, dan bisa menerima karena kita sudah terbiasa untuk melatih, terbiasa untuk bisa membagi, terbiasa untuk balance, terbiasa untuk menyeimbangkan. Semuanya itu akan menjadi enak, menjadi nyaman karena kita telah membiasakan dan kita telah melatih. Dan kalau itu semua sudah kita tingkatkan, kita kembangkan 4 hal tadi dari kita sudah punya keyakinan, kita punya moralitas, punya kedermawanan, punya kebijaksanaan, sampai akhirnya tatarannya adalah melenyapkan loba dosa moha yang ada di dalam diri kita. Itu sudah menjadi goalnya sampai ke puncak sana, sudah menjadi tujuan kita untuk sampai ke sana. Tetapi belum selesai puncaknya sana, karena ketika kita sudah sampai di puncak sana, sudah sampai di goalnya sana, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, apa yang kita capai, bukan hanya untuk kebahagiaan kita sendiri, tetapi apa yang kita rasa, apa yang kita peroleh perlu untuk kita bagi, perlu untuk kita tularkan kepada orang lain dengan cara kita mewartakan kepada orang lain. Kita bisa mewartakan kepada keluarga dekat kita, kepada teman dekat kita, kepada orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita. Ada sahabat, teman-teman kita wihara yang bisa kita wartakan dengan melalui sharing, melalui diskusi, melalui ceramah-ceramah. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita yang kita dapatkan ini akan memberikan manfaat. Tetapi itu pun juga belum selesai, karena kalau diceramai begitu saja, kalau diajak diskusi kadang-kadang orang itu juga belum tentu. Misalnya, contoh, mimpin puja bakti itu baik, ngemse itu juga baik, ceramah itu juga baik, ikut atasilan itu juga baik, ikut pabaja itu juga baik. Tetapi ketika mereka tidak dibimbing, tidak dituntun, hanya mendapat cerita tadi, belum bisa terdorong. Nah, maka kita perlu untuk mendorong, membimbing, dan mengajak supaya mereka bisa. Misalnya tadi, mimpin puja bakti itu baik, berguna. Ayo, saya temani, saya bikinkan konsep. Kalau enggak bisa bikin konsep, nanti tanya Ci Anas, bikin konsep. Ngemsi kan baik, juga berbuat baik. Kan enggak bisa saya grogi, saya kalau ngomong itu keluar keringat dingin. Tanya Ci Anas, nanti kan bikinkan konsep. Awalnya apa, pembukaan apa, kemudian isinya apa, penutup apa. Nanti bikinkan konsep dan ditemani. Maka itu akan jalan. Ceramah juga begitu. Tanya sana, tanya sini, ya udah tak temani. Lah ceramah saya enggak bagus, enggak apa-apa, enggak bagus itu enggak apa-apa. Semua yang bagus-bagus itu juga berawal jadi tidak bagus. Yang sekarang hebat itu diawali juga tidak hebat. Tapi kalau kita sendiri tidak mau mulai, tidak mau meningkatkan, tidak mengembangkan, kapan? Mbok sampai akhir dunia ini selesai, ya tidak akan ada cerita, tidak akan ada pernah yang bisa kita lakukan, tidak pernah ada yang bisa kita perbuat. Tapi ketika kita sendiri mencoba, walaupun baik ataupun kurang baik, tapi kita sudah pernah mencoba. Mau ikut atasilani nggak bisa, tak bikinkan contoh, bikin rekomendasi, tak bikin contoh untuk buat lamarannya, lamaran kayak orang menarik tadi. Tak bikinkan contoh untuk membuat apa namanya, mau surat
apa namanya? Mau ikut itu loh, apa namanya? Kok jadi hilang? Surat permohonan, aduh, sampai hilang. Bikinkan surat permohonan, tak kasih contoh, tak ajari. Kalau ndak berani tak antar ke mana di sana. Kalau ndak berani sini kan ada tasilani, ada mungkin tak ajari, tak kasih contoh. Dan itu kita suka akan jalan. Karena tadi apa yang kita peroleh tadi, apa yang kita dapat tadi kita wartakan. Setelah kita wartakan, kemudian supaya orang-orang mau praktek, orang-orang mau mencoba, orang-orang mau merasakan dan akan mendapat hasil manfaatnya, kita juga memberikan bimbingan, memberikan tuntunan agar supaya mereka juga bisa melakukan itu, bisa merasakan, bisa mendapatkan, bisa mengarahkan, membimbing diri dengan baik dan benar menjadi berkah utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, para Bapak Ibu sekalian, dari cerita saya dari awal tadi sebagai umat Buddha, kita di bagian mana? Kita sudah sampai tataran di mana? Kalau kita sampai di sini, janganlah kemudian berhenti sampai di situ. Tingkatkan, kembangkan, belajar terus sampai mencapai tataran-tataran yang lebih tinggi dan sampai hingga kita akan mencapai kesempurnaan dan kita terus akan kita tingkatkan, kita kembangkan dalam kita praktek dan belajar Dhamma ajaran Sang Buddha ini. Demikian pesan Dhamma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga akan menggugah, akan mengingatkan, akan memotivasi, akan memberikan dorongan semangat bagi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang umat Buddha yang akan membimbing diri dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahathera. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat langsung ditanyakan kepada beliau. Dipersilahkan. Silahkan. Selamat. Tes. Cek satu. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Oke, tes. Oke, tes. Oke, izin minta masukan Bante terkait pengembangan diri yang berkaitan dengan Pancasila sila pertama Bante, di mana aku bertekad melatih diri untuk menghindari membunuh makhluk hidup Bante. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari Bante, misalnya rumah kita kemasukan kucing, semut, lalat, cicak ataupun yang lain, mungkin relatif mudah untuk kita mengusirnya keluar dari rumah Bante. Tetapi lain ceritanya kalau misalnya yang masuk rumah adalah rayap Bante. Nah, pernah ada kejadian rumah kami kemasukan rayap. Pertama kali kumpul di kusen pintu, saya usir dengan menyapu keluar. Nggak lama kemudian mereka datang lagi dan mungkin jumlahnya lebih banyak, mungkin ribuan bahkan puluh ribuan ekor Bante. Nah, kami usir pakai sapu, nggak lama balik lagi ke kusen jendela, nggak lama lagi balik ke dinding triplek, nggak lama lagi kembali ke belakang lemari yang dari kayu gitu Bante. Nah, jadi sampai suatu saat akhirnya dipilihlah solusi menggunakan obat rayap.
Nah, memang masalahnya selesai Bante, tetapi ketika hari itu saya gagal menjalankan sila pertama Bante. Nah, contoh lain yang lebih ekstrim Bante, akhir-akhir ini di rumah kami, di sekitar komplek rumah kami ada banyak anjing liar Bante, dan jumlahnya gerombolan 5 sampai 6 ekor. Yang pertama, kami tidak tahu apakah anjing-anjing ini rabies atau tidak Bante. Yang kedua, ketika ada orang jalan kaki di sekitar komplek atau anak kecil bermain, sering dikejar oleh anjing-anjing ini. Nah, dulu pernah ada kejadian serupa dan akhirnya ada tetangga yang melapor ke penjaga kompleks dan akhirnya anjing-anjing ini diracun mati Bante. Nah, jadi kondisi saat ini sebenarnya menjadi dilematis buat kami. Kalau kami lapor juga ke penjaga komplek, hal yang sama akan terjadi lagi gitu Bante, akan diracuni mati lagi. Jadi saya mau minta masukan Bante, ketika menghadapi kondisi dilematis seperti itu, sikap seperti apa yang harus kami ambil? Terima kasih Bante. Ya, satu perayapan, kedua adalah peranjingan. Ya. Tentang rayap tadi sebetulnya langkahnya sudah benar. Sebetulnya sebelum kita membangun, nah di situ kita bisa memakai atau menggunakan obat anti rayap, walaupun di situ memang tidak ada rayap, itu supaya di areal di kawasan yang akan kita bangun itu nanti tidak akan ada rayap yang akan datang, yang akan mengganggu dan bahkan merusak rumah yang akan kita bangun. Itu sudah benar. Kemudian yang kedua dengan masalah rayap, sekarang sudah banyak sekali bahan-bahan yang tidak memakai kayu, sehingga ketika pakai perabot, kusen dan lain sebagainya, kusen tahu enggak ya? Pak kusen itu ininya pintu itu, termasuk itu semua sekarang sudah banyak sekali bahan-bahan yang tidak harus memakai kayu, sehingga kita tidak memancing, tidak memberikan kondisi untuk rayap-rayap itu datang ke rumah kita, sehingga itu sebagai upaya jalan bagi kita untuk bisa menjalankan Pancasila Buddhis. Kemudian tentang anjing tadi, ya kita sampaikan saja misalnya ke RT atau pengurus apa namanya, pengurus perumahan itu, ya kita sampaikan aja dengan baik. Kalau ini anjing sekiranya mengganggu, ya kan tidak harus langsung diobat begitu kan, enggak. Kan ada beberapa cara, kita tanya apakah itu anjing liar atau anjing peliharaan. Kalau memang peliharaan kita bisa cari tuannya, pemiliknya, sehingga kita bisa sampaikan ke sana. Kalau kemudian tadi supaya anjing ini juga tidak sampai ini, atau kalau memang anjing itu anjing liar, kan kita bisa kondisikan, boleh ada beberapa orang yang memang siap dan bersedia untuk menampung, kita bisa tangkap. Ya kalau berani nangkap sendiri ya enggak apa-apa, boleh ditangkap kemudian bisa dikasihkan ke orang-orang yang bersedia untuk menampung, untuk memelihara anjing itu, sehingga tindakan-tindakan seperti itu hendaknya tidak kita gegabah langsung kita putuskan dengan cepat, tetapi kita telusuri agar supaya apa yang kita lakukan, langkah-langkah ini akan bisa menjaga niat kita untuk dalam latihan menjalankan Pancasila Buddhis. Alternatif-alternatif yang lain itu bisa kita lakukan. Ya, mungkin demikian jawaban dari saya dan terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, berhubung waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawab kita akhiri.
pada malam hari ini. Demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berikutnya, penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante yang akan dilanjutkan dengan pemercikan Tirta Parita. Baiklah para Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan berbagai kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, mendengarkan uraian Dhamma, diskusi Dhamma, melakukan atau mempersembahkan puja dana dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ada itu dana paramita, ada dana paramita, mungkin dana paramita dulu aja istilahnya. Mari kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Ya, mari semua bentuk kebajikan yang baru dilakukan ini tiba waktu saatnya untuk kita limpahkan jasanya kepada sanak pemilik keluarganya masing-masing, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, yang jauh yang dekat, yang kita ingat maupun tidak kita ingat, semoga semua mereka semua bersukacita, berbahagia. Yata wariwaha puraparipurendi sakarang ewa mewa itu dinang petanang pagapati icitang pajitang dumahang kipam mewa samijatu sabi purendu sangkapa candu menaraso yata manicu tiraso yata sabi tiyo viwajantu sabaroko
Winasatu mate pawan wantarayo Sukindi gayukum bawa abiwa Danasi lesani cang Buddha panca Jinoi cataro dhamma Wadanti ayu wano sukang Balan jayantuam podiyamole Sakyanang nang diwadano Ewang tuang wijayo Ijaya sujayama Gale apara citapala Kesise patak vipokare Abhiseke sababudana Agapato pamodati sunang Hatang sumanggalang Subhabatang suutitang sukano Sumuutu cak suyitang brahmaca Resupada kinang kaya kama Waca kamang pada kinang manokama Pandidite pada kinanikat Wanalabandate pada kine bawatusa pamanggala Ragantu sabadewata sababudhanupavena sada Soti bawantu te bawatu sabama Galang ragantu sabade wata sabadhamma Nubhavena sada soti bawantu te bawatu sabama Galang ragantu sabade wata Sabasangganu Pavena sada soti Bhavantu te. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami bhante Abhiwadana silesa nijang uda pancaino cataru dhamma wadanti Ayuwano sukang baklang semoga berkah berlimpah bertambah Sehat kuat semangat berbahagia lancar rezekinya tercapai cita-cita luhurnya Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan
mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei yang bertempat di Damasala Buddha Manggala Barana Balikpapan pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD pada hari Minggu besok adalah Yang Mulia Bante Sukito Mahatera kembali. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Marilah kita tutup untuk puja bakti besok akan diselenggarakan di ruang uposatha ini. Selanjutnya marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.